Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya, rekan trader market dimanapun berada, trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi di hari Senin, hari yang sangat luar biasa. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 14 November tahun 2022. Memasuki minggu kedua bulan November, saya kembali lagi datang ke hadapan rekan trader semuanya, ya, sambil membawakan analisa harian kita pada hari ini. Rekan trader, jangan lupa untuk menyaksikan juga analisa mingguan saya di channel Market. Ya, ini channel yang sangat luar biasa. Ya, saya ingin sampaikan dulu buat rekan trader semuanya supaya ini channel sangat luar biasa, rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini, ya. Ini channel ini, ya, rekan trader bisa lihat. Kemarin ada ulasan mingguan dari saya yang saya coba bawakan. Sini ada semuanya, dan tiap hari saya selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya, dan bukan bicara sombong rekan trader, tapi analisa saya menuju kesempurnaan, taruhlah di atas 90% pas lah, ya. Tapi kan analisa saya kan harus dilengkapi juga oleh analisa yang harus dilakukan oleh rekan trader semuanya. Itulah, ya, yang harus dilakukan oleh rekan trader, melihat analisa orang lain dan melakukan analisa berdasarkan analisa sendiri. Itu yang paling penting. Oke rekan trader semuanya, kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini, ya. Saya berharap juga supaya rekan trader bisa profit dalam trading, dan semoga profit ini sangat luar biasa buat rekan trader. Pada kesempatan kali ini rekan trader, saya akan membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa, di mana tema ini saya mengambil tema dengan judul, ya, pergolakan dari gold XAU USD akibat menyoroti pertemuan yang akan dilakukan oleh Joe Biden dan Presiden Cina, ya, Xi Jinping. Nah, akibat dari pertemuan ini membuat sedikit pergerakan yang signifikan terhadap gold. Kalau rekan trader lihat hari ini, ya, gold menurun tajam, menurun dahsyat, ya. Setelah mengalami ketinggian yang sangat luar biasa, ya, selama 3 bulan terakhir, rekan trader lihat, selama 3 bulan terakhir turun dahsyat. Kemarin adalah puncak tertinggi yang telah dicapai oleh gold, ya. Nah, ini dia. Ini sebagai sebuah acuan juga buat rekan trader bahwa nanti, ya, akan ada pertemuan antara Presiden Cina Xi Jinping dengan Joe Biden. Mereka berdua ini sedang berada di Bali dan mereka akan melakukan pertemuan, dan akibat dari pertemuan yang akan dilakukan oleh mereka berdua ini sangat mempengaruhi arah pergerakan gold pada hari ini. Kalau kita lihat di sini rekan trader bahwa pergerakan gold ini dia mundur dari level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Dia menghentikan, ya, pergerakan turun, dan sekarang dia mengalami pergerakan naik yang sangat luar biasa. Dan salah satu pengaruh utama juga pergerakan gold ini dia wait and see, karena kalau kita lihat dalam minggu ini rekan trader, kita lihat dalam minggu ini, ya, untuk kalender ekonomi dalam minggu ini, ya rekan trader, ya, tidaklah terlalu signifikan membuat pergerakan informasi-informasi yang sangat luar biasa dari fundamental yang terjadi. Ini juga merupakan salah satu akibat kenapa gold ini pada minggu ini dia benar-benar wait and see, dan memulai minggu awal ini dengan sedikit penurunan yang terjadi, ya. Kita bisa lihat bahwa sentimen yang terjadi ini memang benar-benar dilihat dari arah fundamental yang akan dikeluarkan pada minggu ini, ya. Oleh karena itu pembukaan yang sangat luar biasa, ya. Walaupun secara teknikal kalau kita lihat gold ini masih punya peluang naik lagi. Malahan saya sedikit optimis bahwa kenaikan gold ini bisa sampai menyentuh titik 1800. Ya, 1800 di sini. Bisa sampai ke titik 1800. Wah, ini prediksi saya akhir tahun 1500 meleset rekan trader. Rupanya dia turun tidak sampai 1500, dia cuma turun sampai 1611, dia balik arah lagi ke atas. Apakah dia bisa sampai ke 1800? Padahal saya sudah memprediksikan itu di sekitaran 1500-an.
Saya memprediksikan bahwa dia bisa turun itu sampai 1.500-an. Padahal rupanya analisa saya salah. Yang analisa saya harusnya di 1.614 ya. Kalau analisa saya di seputaran sini, pasti dia akan benar ya. Nah ini dia ya. Nah harusnya analisa saya itu di seputaran sini 1.611. Nah itu baru benar. Tapi saya menganalisa di sekitaran 1.500. Rupanya masih jauh. Dan gold dia kembali naik lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke level ya. Dia bisa sampai ke level 1.800-an. Pergerakan gold ini kalau kita lihat dalam minggu ini sangat, telah saya bilang bahwa dia sangat berpengaruh dari pertemuan yang akan dilakukan ya oleh Presiden Cina dan Presiden Amerika ya. Nah, inilah yang menyebabkan pergerakan gold ini sangat berpengaruh. Dan kalau kita lihat setiap kali ada percikan atau ada hubungan yang memanas antara Cina dan Amerika ya, karena ya kita tahu bahwa Cina agak sedikit mendukung Rusia dalam perang ya. Ini juga menjadi salah satu faktor sangat memanas juga, walaupun nanti dia berlanjut juga ke hubungan ekonomi. Nah ini dia, inilah yang memberikan sedikit tekanan-tekanan yang dilakukan supaya pergerakan gold ini agak turun, karena kita tahu bahwa Cina adalah salah satu pengguna, bukan penghasil sih, tapi pengguna gold terbesar di dunia. Cina adalah konsumer ya, pengguna gold terbesar di dunia. Nah inilah yang menjadi penyebab, karena pergerakan gold ini sangat benar-benar dipengaruhi oleh pergerakan yang akan dilakukan yang terjadi di Cina ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa gold ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena COVID juga masih terus ada sedikit pergerakan di Cina, sehingga membuat pergerakan-pergerakan yang terjadi terhadap gold ya. Selain itu rekan trader, selain pertemuan yang akan dilakukan oleh Xi Jinping dan Joe Biden, salah satu alasan bahwa gold ini sudah sedikit mengalami kenaikan juga adalah semakin melemahnya tekanan terhadap, bukan semakin melemahnya, tapi kenaikan tingkat suku bunga benar-benar lagi diperhatikan, karena dolar ini sudah mencapai titik tertinggi ya. Nah, oleh karena itu sudah saatnya bahwa gold ini dia sudah mencoba untuk mengembalikan arah, dan ya tingkat suku bunga yang kemarin ya 75 BP ya dirasakan bahwa harus dilakukan sedikit penurunan. Oleh karena itu dengan adanya penurunan ini bisa memberikan sebuah tekanan terhadap dolar Amerika berbalik arah, sehingga bisa membuat gold ini semakin tinggi dan tinggi lagi. Makanya saya bilang bahwa dari analisa saya 1.800 ini masih bisa diperoleh oleh rekan trader semuanya ya. Analisa saya 1.800, walaupun ya bisa juga tidak sampai 1.800, bisa aja dia naik sampai di misalnya di berapa ini ya 1.788, tapi arahnya tetap ke 1.800, masih bisa naik lagi untuk misalnya bulan depan ya, sampai menuju bulan depan. Kalau sekarang ini dia agak sedikit penurunan. Nah, kalau rekan trader lihat analisa saya ya, untuk mingguan saya bikinnya gold itu saya menganalisa dia sampai ke 1.801 ya, 1.800 ini nilai tertinggi ya. Tapi kalau terjadi penurunan dia akan turun di seputaran 1.700, taruhlah di sekitaran 1.702 ya. Itu menurut analisa mingguan yang telah saya lakukan. Nanti kita akan lihat apakah hari ini cuma koreksi, setelah itu dia naik lagi ke atas menuju ke 1.700. Kita akan menyaksikan dalam minggu ini ya, karena pertemuan-pertemuan dahsyat. Samping itu juga Menteri Ekonomi Cina si Yellen ya juga ketemu dengan Menteri Ekonomi Tiongkok. Ini juga yang menyebabkan bahwa pergerakan dari gold ini sangat berpengaruh pada minggu ini ya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini yang coba saya bawakan secara singkat agar rekan trader paham bahwa alasan kenaikan atau penurunan dolar ini sangat dipengaruhi oleh gejolak geopolitik yang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader tetap memperhatikan segala informasi ya. Ini apa yang saya berikan ini adalah sedikit arah ke depan secara global ya. Nanti
rekan trader bisa pahami informasi tersebut dan disesuaikan dengan cara trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Ada yang senangnya scalping atau ada yang senangnya trading panjang ya. Tinggal disinkronisasikan aja. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini dan seperti biasa rekan trader, untuk analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Saya memulai dengan indeks dolar Amerika karena dari sinilah kita akan melangkah maju menuju masa depan trading kita. Oh, udah masa depan aja. Oke rekan trader, kita langsung masuk ke indeks dolar Amerika. Seperti yang kita lihat di sini rekan trader, bahwa indeks dolar Amerika pergerakan pada hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan ya. Dia benar-benar melihat pergerakan yang akan terjadi ke depan. Apakah pergerakan ini akan semakin menguat? Ya, karena kita lihat tendensi bullish masih sangat kuat di sini. Dia sudah melewati rentang harian yang saya bawakan pada hari ini. Dan kalau rekan trader lihat di rentang harian 106.780, dia sudah menembus. Apakah dia bisa naik lagi ke atas rekan trader? Karena kalau kita lihat tendensi kenaikan ini udah saatnya memang dia naik ya. Apakah dia bisa naik lagi ke atas ya? Kita bisa lihat sini rekan trader. Nah, kalau saya lihat di sini dia akan coba untuk melakukan kenaikan ya. Saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di level 107.055 ya. Tapi apabila terjadi penurunan ya, saya berasumsi bahwa dia akan sedikit mengalami penurunannya, minimal lah taruhlah di sekitaran 106.481. Oleh karena itu pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini dia akan bergerak sangat signifikan antara 106.481 sampai 107.055. Oke, kita lanjut ke Euro USD rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat sudah sangat jelas bahwa tendensi bullish mengakibatkan bearish pada Euro USD. Bullish pada dolar, Euro USD-nya pada bearish. Oleh karena itu kita akan lihat ya dengan rentang dari 1.03033 sampai 1.03489 ya. Ini pergerakannya ini kalau kita lihat tendensinya ya adalah dia lebih banyak tendensi turun dan penurunan dia paling maksimal itu di 1.02766, tapi saya juga bisa bilang bahwa sekarang ini agak sedikit kenaikan, dan kalau terjadinya kenaikan saya bisa berasumsi bahwa kenaikan dia itu paling maksimal ya. Dia bisa sampai ke posisi 1.03269 dan setelah itu dia akan mencoba untuk melaju mundur ke bawah. Oleh karena itu analisanya saya bilang bahwa 1.02766 sampai 1.03269 adalah rentang harian yang bisa diperoleh oleh Euro USD pada hari ini ya. Segala sesuatu bisa terjadi, tapi saya memprediksikan bahwa kenaikan dia masih di level yang seperti kayak gini. Setelah itu dia agak sedikit mengalami penurunan yang terjadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke GBP USD. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan dari GBP USD? Pound sterling angkel saham dolar, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa GBP USD pada hari ini tendensinya bearish sama seperti Euro USD. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya ya. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Menurut analisa saya dia masih bisa turun sampai level terendahnya di sekitaran 1.7079. Tapi sekarang ini dia agak sedikit melangkah naik. Saya memprediksikan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik minimal sampai di level 1.17893, dan batas maksimal penurunan yang terjadi menurut analisa saya dia bisa turun sampai di level terendahnya di seputaran 1.1779, walaupun tidak tertutup kemungkinan penurunan maksimal dia itu di seputaran 1.17305. Oke rekan trader, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold rekan trader, kita udah bisa lihat dengan jelas hari ini bahwa gold agak sedikit mengalami pelemahan. Tendensi bearishnya sangat kuat sambil menunggu pertemuan yang akan dilakukan oleh Biden dan Xi Jinping. Di sini kita lihat bahwa dengan rentang harian 1758 sampai 1767
pergerakan gold ini saya bisa bilang walaupun tendensi penurunannya ini sangat kuat dan dia bisa turun itu dengan nilai maksimal penurunan, dia bisa sampai ke level sini rekan trader ya. Nah, 1753.27, tapi pada saat ini pergerakan naiknya masih sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa apabila pergerakan naik yang terjadi, dia bisa naik minimalnya itu sampai di level situ 1764.28. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakan yang terjadi menurut analisa saya dia akan bergerak antara 1753 sampai 1764.28. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Nah, bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini bahwa tendensi USD Yen Jepang masih sangat bullish. Pada awal minggu ini kita akan lihat karena dari laporan ekonomi yang saya baca pun juga bahwa pergerakannya masih sangat luar biasa pada saat ini ya. Di tengah perekonomian Jepang yang sudah mulai mengalami perbaikan. Kita bisa lihat di sini bahwa tendensi bullish masih sangat kuat. Kita lihat nanti sampai masuk pasar Eropa. Sampai berapa besarkah pergerakan dia? Walaupun secara teknikal saya bisa bilang di sini bahwa dia bisa naik sampai di level tertingginya di sini 140. Tapi untuk sekarang ini menurut analisa saya dia akan mencoba mengalami penurunan sebelum dia akan terbang lagi tinggi jauh ke atas ya. Menurut saya dia bisa mengalami penurunan ini sampai di 139.045 ya. Dan setelah itu dia akan mencoba naik dengan asumsi kenaikan dia itu, kalau saya asumsi kenaikan dia sampai di 140.010. Menurut saya itu asumsi yang paling relatif bisa terjadi oleh pasang mata uang USD Yen Jepang pada saat ini. Oleh karena itu saya lebih banyak main aman, safety player dengan asumsi bahwa 139.045 sampai 140.010. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap beranalisa, dan terus beranalisa karena kekuatan kita adalah di analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.